Ya, assalamualaikum Pak. Ya maaf Pak, sinyalnya Pak. Ya. Alat tulisnya sudah disiapkan, Bu. Iya Pak, sudah. Spidol, Bu, ya, jangan pena. Oh, spidol ya Pak. Pena ini tidak terlihat. Ya Pak. Nah, Bu, ya. Iya Pak. Saya tampilkan ayat, silakan nanti dibacakan kemudian dituliskan. Sudah terlihat, Bu? Iya Pak, sudah terlihat. Ya, silakan dibacakan, Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Baik, silakan dituliskan, Bu. Ya sudah Pak. Baik, saya tutup dulu, ya. Oke. Oke, ditahan, Bu, ya. Oke, udah, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya Pak. Baik, modul belajarnya sudah saya lihat Ibu ngajar di SMK mana nih, Bu? Di SMK Lima Prima Pak. Kabupaten mana? Kabupaten Agan Ilir. Materi yang diajarkan materi apa? Materinya tentang Quran surat Ar-Rahman ayat 33 tentang istek dan berpikir kritis. Capaian pembelajarannya apa, Bu? Capaian pembelajarannya, siswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis apa itu tentang Quran surat Ar-Rahman dan hadis tentang berpikir kritis dan istek. Kemudian nanti Ibu mengajarkannya pakai model apa? Model PBL Pak, Problem Based Learning. Bisa dijelaskan sintak pembelajarannya? Oke, ya, sintak pertamanya guru itu menjelaskan secara dasar apa itu tentang ilmu pengetahuan dan iptek. Kemudian sintak keduanya, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 sampai 7 orang. Kemudian sintak ketiganya itu siswa dibagi atau disuruh memilih mereka akan mengambil materi yang mana, apa Quran surat Ar-Rahman atau hadis yang akan dibahas. Kemudian sintak keempatnya itu siswa melakukan pekerjaannya dan guru melihat apa yang dikerjakan oleh siswa dan membantu jika ada permasalahan dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Sintak kelimanya, guru memeriksa hasil dari apa yang dikerjakan siswa dan siswa mempresentasikan. Dan sintak keenam, guru menilai apa yang telah dipresentasikan oleh siswa. Oke, baik. Ya, sebenarnya sintak itu PPL itu dimulai dari
orientasi masalah. Mm-mm. Masalahnya itu apa yang akan Ibu sajikan ke siswa untuk mereka diskusikan. Ya. Apa orientasi masalah yang disajikan pada siswa? Berarti kalau berhubungan tentang berpikir kritis dan iptek, berarti bagaimana siswa itu lebih mengartikan lagi atau mencari lebih menganalisis lagi bagaimana sih cara berpikir kritis itu, gitu Pak. Ya, terutama disajikan suatu situasi masalah terkait iptek. Berarti Pak misalnya menampilkan sebuah gambar gitu Pak. Ya, sebuah gambar yang sedang mempelajari iptek gitu ya. Iya Pak. Atau suatu video yang menampilkan orang yang buat suatu karya iptek gitu. Nah, itu dulu disajikan oleh siswa. Kemudian PPL ini kan ada didasari oleh teori belajar ya. Apa teori belajar yang mendasari PPL? Pernah baca tuh? Problem based learning itu kan lebih banyak ke siswa ya Pak. Berarti menggunakan teori belajarnya yang berhubungan tentang kognitif ya Pak, atau pengetahuan. Oke, terus lanjutkan. Jadi di sini siswa yang lebih diminta untuk banyak berbicara daripada guru, lebih banyak menjelaskan untuk mencari untuk memecahkan masalah yang sudah kita tampilkan melalui gambar tadi, seperti itu Pak. Ya, untuk secara definisi lengkap teori belajarnya mungkin nanti dibuka lagi Bu ya. Baik Pak. Ya, Pak. Kemudian di pembelajaran ini nanti Ibu menyiapkan berapa soal Bu? Karena ini kan berhubungan dengan Al-Quran, biasanya itu menyiapkan soal biasanya Pak, kan karena tadi kan sudah ada biasanya penampilan dari presentasi, sudah bisa diambil nilai. Nah kemudian mungkin di sini kalau berhubungan tentang Al-Quran hadis biasanya menulis Pak. Ya, menulis soal Al-Quran. yang disiapkan di modul ajar berapa soal? Soal yang disiapkan di modul ajar? Di LKPD Pak. Di modul ajarnya, ya. Domain penilaian tesnya. Ya biasanya 5-10 soal Pak. Di modul ajar disajikan kan? Ada LKPD-nya Pak. Itu rasanya lain LKPD. Ya. Lain LKPD. Selain dari LKPD. Ya. Ini Pak melihat dari latihan dari buku cetak biasanya Pak. Oh, silakan nanti disiapkan Bu ya. Iya Pak. Soal khusus untuk penilaian tesnya. Dilampirkan Pak ya? Iya. Oh. Nah, di dalam soal itu nanti harus ada soal yang HOTS. Bisa Ibu jelaskan HOTS itu seperti apa soalnya Bu? Oke, soal yang berhubungan dengan HOTS itu berarti soal yang berhubungan agar siswa berpikir tingkat tinggi ya Pak. Ya. Nah, berarti mencakup biasanya memahami, menganalisis, seperti itu Pak soalnya. Ya. Menganalisis, mengaplikasikan dan mempresentasikan, seperti itu Pak. Kalau menganalisis itu level berapa itu? C2 kalau tidak salah Pak. Kalau C2 itu memahami Bu. C2 memahami. Ya, dicoba cari tahu lagi Bu ya. Ya Pak. Level-level kognitif gitu ya. Baik Pak. Menganalisis itu pada level berapa? Oke. Kemudian terkait modul P5 itu mengambil tema apa? Modul P5 ya? Modul P5 tentang ini Pak, mengelola sampah itu Pak.
Judulnya apa? Judul kegiatannya? Judul apa? Lupa saya Pak judulnya. Silakan dibuka, Bu, enggak apa-apa. Bentar ya Pak. Ini Pak judulnya tentang sampah barokah, gaya hidup berkelanjutan. Baik, nanti saat aksi siswanya mengerjakan apa? Siswanya nanti apa Pak? Memahami sebab akibat bagaimana Tuhan itu kan menciptakan dan mengidentifikasi berbagai sebab mempunyai dampak baik dan buruk. Nah, jadi sampah-sampah yang yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah produk yang bermanfaat. Jadi siswanya membuat karya, Bu. Iya, Pak. Nanti saat pembuatan karya bagaimana menilai siswanya, Bu? Ya, pertama menilai dari bagaimana kerja siswa pada saat berkelompok. Biasanya kan membuat suatu karya itu berkelompok, Pak. Jadi dinilai pada saat mereka mengerjakan atau membuat produk tersebut. Kemudian menilai hasil dari apa yang mereka buat. Itu pakai instrumen apa penilaian? Itu instrumen formatif, Pak. Mengamati pada saat mereka melaksanakan dan melihat dari hasilnya. Kategori penilaiannya seperti apa itu? Maksudnya, Pak? Kategori penilaiannya. Kategori penilaian. Misalnya dari segi keterampilannya, Pak. Kemudian dari Rubrik dalam menilainya biasanya kan berkembang, sangat berkembang. Apakah seperti itu? Ya, ada yang mulai berkembang, sedang berkembang, dan berkembang, Pak. Itu ada di modul P5 ya? Iya, Pak, ada, Pak. Oke. Selanjutnya di terkait proposal PTK, apa judulnya yang sudah Ibu buat? Ini tentang meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Itu judul lengkapnya. Iya, Pak. Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik agama Islam dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning di SMK Lingua Prima. Oke. Kalau dilihat dari judul, variabel bebasnya apa itu? Variabel bebas. Ya. Ini apa, Pak? Berarti ini hasil belajar, Pak. Kalau hasil belajar itu variabel bersifat. Hasil belajar. Berarti model pembelajarannya, Pak. Ya, model pembelajarannya pakai PBL ya. Ya. Jadi variabel bebas dan variabel bersifat. Oke, nanti sampelnya berapa siswa? Siswa kelas ini, Pak, kelas 11 TKJ. Berapa orang? Jumlahnya itu ada 30 orang. Nanti PTK-nya berapa kali siklus? 3 kali siklus, Pak. Siklus, 3 kali siklus. Ada prasiklusnya? Apa, Pak? Ada prasiklus tidak? Prasiklus ada, Pak. Mungkin melihat dari hasil tes pertama seperti itu, Pak. Baru sebelum hasil belajar sebelum menggunakan metode problem based learning, kemudian melakukan siklus pertama dengan metode problem based learning, nanti dilihat hasilnya ada perubahan tidak, seperti itu, Pak. Sampai 3 kali. Iya, Pak. Baik, Ibu, terima kasih atas Ya, waktunya. Pak.
Ya Pak, terima kasih. Ya, keluar dari Zoom-nya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Matilah Pak. Astagfirullahaladzim. Gawe Kak. Ya, sedem.